Jawabannya la yajuz, tidak boleh. Dzalika li'anna, karena sebab sebagai berikut. Al-awwal as-sunnah wahyun minallah. Kenapa mas kita tidak boleh menentang hukum Rasul SAW? Karena sunnah itu wahyu dari Allah. Wahyu. Ya. Wa mufassirah lil Quran. Sunnah itu sebagai tafsir, menerangkan, menjelaskan Al-Quran. Wahia al-masdar ats-tsani li tasri'. Sunnah itu merupakan sumber yang kedua dalam hukum pensyariatan. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Ya. Jadi demikianlah ya, sumbernya demikian. Dan tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya. Itu Rasulullah SAW. Tidaklah dia itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk perbuatan, ucapan, perbuatan masuk dari wahyu ya. Asani, alasan yang kedua tidak boleh menentang hukum Rasul SAW. Allahu Azza wa Jalla amara bi ta'ati. Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulnya. Qala ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian, apa yang Rasul SAW datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasul SAW melarang kalian daripadanya, maka jauhilah, tinggalkanlah. Ini juga menunjukkan bahwa hukum Rasul itu harus diikuti, bukan ditentang, berpaling. Asalis, yang ketiga, al-i'tirad ala hukmillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababun lidhalal. Karena berpaling, menentang hukum Allah dan Rasulnya, itu sebab kepada kesesatan. Seorang sudah tidak punya kendali, seorang sudah tidak punya pegangan dalam beragama, pasti dia akan apa? Tersesat dari jalan yang lurus. Anis siratal mustaqim. Ya. Kata Nabi sallam, khattan Rasulullah sallam, khattan biyadi. Nabi menggaris satu garis di tangannya. Kemudian apa? Khattan hututan. Nabi sallam kemudian menggaris khatta hututan, menggaris beberapa garis di samping garis yang satu. Kata Nabi, hada sabilullah, yang satu. Kemudian garisnya itu apa? Subul asyaitan, jalan-jalan syaitan. Yang syaitan itu selalu mengajak orang yang berada di jalan lurus itu untuk menyimpang. Itu ma'ruf dalam hadis ya. Baik, kemudian Qala ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki, tidak pula mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu urusan, tidak ada pilihan bagi dia yang lain dari urusan mereka. Dan barang bama ya'silaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi
Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, dia harus memilih, tidak boleh berpaling, tidak boleh menentang. Itu urusan orang mukmin perempuan dan mukmin laki-laki. Bahasa kita sederhananya apa? Sami'na wa ata'na. Itu bahasa ringkasnya. Al-i'tirad ala hukmillah yang keempat, berpaling atau menentang hukum Allah dan Rasulnya, minat taqdim baina yadayillaha wa rasulihi alladzi nahallahu anhu. Itu dari bentuk mendahulukan penetapan hukum ya terhadap Allah dan Rasulnya, dan demikian itu dilarang oleh Allah darinya. Allah berfirman, Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian itu mendahului penetapan hukum di depan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha samiun alim, sungguhnya Allah itu yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini menunjukkan hal-hal tersebut harus kita ikuti kalau berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ini beberapa alasan. Kemudian ada masalah berikutnya, kata pensyarah di sini, dalam berkaitan dengan hukum yang kita sebut dengan pembatalan Islam yang keempat. Qalat safidahullah mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Masalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini bagaimana ini? Qalat hafidahullah, dzakara Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, berkata Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh, semoga Allah merahmati beliau, fi risalatihi, pada risalahnya, yaitu Tahkimul Qawanin, berkaitan dengan berhukum dengan undang-undang. Bagaimana ini undang-undang yang dibuat oleh siapa? Manusia maksudnya. Baik. Kita sebut dulu sini. Annal hukma bi ghairi ma anzalallah yakunu kufran akbar fi sitti halatin. Bahwasanya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, keadaan itu menjadi kufur yang besar, kekafiran yang besar pada 6 keadaan. Perhatikan ini untuk kita tidak terjatuh. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Al-ula, yang pertama, idza jahadal hakim ahaqiyata hukmillahi wa rasulihi. Apabila seorang hakim itu menentang tentang keberhakan hukum Allah dan Rasulnya, menentang hukum Allah dan Rasulnya, itu sudah menjadikan seorang kafir. Karena memang kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum apa? Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Yang kedua, atsaniyatu idza taqada al-hakim anna hukma ghairillah musawin li hukmillah. Ini juga sama, masih kalau tadi menentang, sekarang menyamakan, sama. Apabila seorang hakim berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah, jadi menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah, menyamakan saja itu sudah tidak boleh. Berarti masih menganggap adanya kesamaan, berarti adanya kerendahan hukum Allah itu sama dengan hukum makhluk, sama. Nah, ini juga masuk ke dalam kekufuran yang besar.
Oh sama saja hukum Allah itu dengan hukum manusia misalnya, nggak boleh. Walaupun kenyataannya orang mengamalkan, tapi bukan kita punya keyakinan. Kita tetap keyakinannya hukum Allah itu di atas segala-galanya dari hukum makhluk. Tayyib yang ketiga, as-salisatu yang ketiga, idza taqada al-hakim anna hukma ghairillah afdal min hukmillah. Nah ini lebih parah lagi. Berkeyakinan bahasanya hukum selain Allah itu lebih afdal dari hukum Allah. Nah, ini lebih utama. Nah, ini lebih lagi parah lagi. Nah ini juga akibat pergaulan, akibat lingkungan, akibat apa? Ilmu yang sudah tidak dipelajari, ilmu agama. Akhirnya menganggap hal-hal ini sepele. Kita tahu bahwasanya kita itu seorang muslim, punya ibadah-ibadah mahdhah khusus, sholat, haji, zakat, kita lakukan dengan baik. Tapi ingat, di sana pula Islam mengajarkan ibadah yang berupa interaksi dengan manusia yang lainnya. Itu berupa muamalat dengan manusia yang lainnya. Apakah kita bisa menegakkan hukum itu? Nah ini yang menjadikan masalah. Jadi pembicaraan kekafiran besar itu bukan karena tidak sholat, sholat. Bukan karena tidak haji, haji. Bukan karena tidak zakat, zakat. Tetapi pembicaraan tentang kekufuran besar itu dari sisi menentang hukum Allah, menyamakan hukum Allah dengan manusia, mengatakan hukum Allah itu lebih rendah, bahkan hukum manusia itu lebih afdal. Nah ini juga bisa menjadikan kufur dari sisi ininya, bukan dari sisi sholatnya, enggak ya. Maka Islam itu kafah, sempurna. Jadi kita perlu mempelajarinya. Rabi'atu yang keempat, idza taqada al-hakim anna hukma ghairillahi jaiz. Nah ini juga nggak boleh. Berkeyakinan seorang hakim bahwasanya hukum selain Allah itu boleh. Masya Allah. Nggak boleh, hukum selain Allah itu nggak boleh. Tetap hukum itu hukum Allah, ditegakkan di muka bumi ini. Nah, mengatakan boleh hukum selain hukum Allah tidak boleh juga. Yang kelima, ya, tahkim al-qawanin al-wadi'iyah, berhukum dengan hukum-hukum undang-undang yang dibuat manusia, wadi'iyah. Tentunya ada rinciannya nanti. Hal-hal ini kita nanti akan membahasnya, rincian-rinciannya insyaallah. Kemudian as-sadisah, tahkim salumil qabail, berhukum dengan aturan-aturan qabail. Ya, qabail qabilah-qabilah. Aturan-aturan qabilah, berhukumnya dengan aturan-aturan apa? Qabilah. Itu secara umum ya, nanti ada rinciannya tentunya. Jadi 6 hal ini yang menjadikan seorang itu apa? Kufur akbar. Nah kalau dia bukan orang Islam gimana Ustaz? Ya sudah, ya kafir, tetap kafir gitu maksudnya. Ini berkaitan dengan orang Islam ya, yang seperti ini menjadikan hal-hal itu menjadi hukum bagi mereka. Ya, kita sambung. Qala rahimallah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, atau qala hafidhahullah, wa yakun al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kufran asghar. Sekarang berpindah, keadaan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan menjadi kufur asghar. Apa bedanya kufur akbar dan asghar? Itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kalimat akbar dan asghar. Kalau akbar itu mewakilkan orang dari Islam, kalau asghar masih dalam Islam, hanya dia melakukan dosa besar. Itu dosa apa? Kekufuran. Tidak sampai mengeluarkan dari
Islam. Ya. Apa itu? Kita lihat. Idza hakamal hakim bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsihi. Apabila seorang hakim itu berhukum dengan apa yang selain apa yang Allah turunkan karena sebab hawa nafsu yang ada dalam jiwanya. Au tama'an fi malin, atau menginginkan harta. Au nahwi, atau semisalnya, ma'atiqadihi, bersamaan itu keyakinannya anna hukmallah wa rasulih, bahwa hukum Allah dan Rasulnya huwal haqqu, itulah yang benar. Ini ada nilainya, masih mengakui hukum Allah dan Rasul itu hukum yang benar. Tetapi karena dia rakus terhadap harta, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia berhukum dan hukum selain Allah. Hanya keyakinannya masih hukum Allah itu yang benar, hukum Rasul itu yang benar. Apa ini? Wa'tirafuhu an nafsihi, dan dia mengakui atas dirinya bil khata', dengan kesalahan. Wa mujanabatil hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi hal ini yang menjadikan dia itu tidak menjadi kufur akbar, tapi kufur apa? Asghar. Baik. Yang berikutnya, tsumma qala, kemudian dia berucap, walakin ma'siyah sammahallahu ta'ala fi kitabihi kufran. Akan tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan perbuatan maksiat itu di dalam kitabnya dengan kufur. A'dhamu min maksiatin lam yusammiha kufran. Ya, yang paling besar dari maksiat itu tidaklah dinamakan dengan apa? Kufran. Ya, kekufuran. Wa in hakama bi ghairi ma anzalallah natijatan khata'i fil ijtihad. Natijata khata'i atau khata'in fil ijtihad. Kalau dia berhukum dengan selain yang Allah turunkan sebagai hasil dari kesalahan dalam beristihad. Ini sudah mengumpulkan dalil, kemudian berpikir, beristihad, menentukan suatu hukum. Ini namanya orang yang mujtahid. Wa huwa ahlun lil istihad, sedangkan dia memang orang yang ahli dalam beristihad. Walam yata'ammadu, atau walam yata'ammad bi mukhalafatal kitab was sunnah. Dia tidak menyengaja menyelisih Alkitab dan sunnah. Faqata'uhu maghfurun, maka kesalahannya itu diampuni karena dia beristihad. Di qauli sallallahu, karena Nabi bersabda, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim itu berhukum, apabila seorang hakim itu beristihad, maka apabila dia benar, bagi dia 2 pahala. Wa idza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun. Jika dia beristihad dan bersalah dalam istihadnya, maka dia memiliki 1 pahala. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Perlu dijelaskan sedikit. Ini adalah bagi orang yang mustahid. Syarat-syarat mustahid itu adalah orang yang berilmu tentang agama ini dengan ilmu yang mapan dari berbagai macam bidang ilmu, atau dalam sebuah bidang ilmu dia beristihad di bidang ilmu itu. Makanya ada disebut dengan mustahid mutlak, ada yang mustahid yang ghairu mutlak. Orang yang mustahid mutlak itu seperti 4 madhab. Imam-imam itu mustahid yang mutlak.
dalam berbagai bidang ilmu mereka menguasainya. Nah, orang-orang seperti ini mereka beristihad dalam suatu permasalahan hukum, mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala, salah mendapatkan salah 1 pahala, dan ini ditentukan oleh syariat. Tapi bukan berarti kesalahan itu bisa kita ikuti, enggak, karena dalil yang menunjukkan bahwa setiap kesalahan itu tidak diikuti. Yang benar itulah yang itu ikuti. Sehingga bagi pribadinya seorang mujtahid itu tidak mendapatkan dosa, mereka adalah orang mujtahid karena kesungguh-sungguhan dalam menentukan suatu hukum, dia mendapatkan 1 pahala ketika salah, tetapi kita tidak mengikuti yang salah bagi orang-orang yang mengikutinya. Tetap mengikuti apa? Kebenaran, al-haq itu yang diikuti. Baik. Itu ringkasnya. Ya, ini hakim kodi. Ini di sini. Ini. Nah, nanti ada pembahasan khusus ya, karena hukum itu ada hukum yang disebut hukum had, ada yang hukum apa? Ta'zir ya, nanti pembahasannya ada. Ya. Seperti maunya ada hukum, masalah hukum yang bagian ta'zir, ada orang pacaran misalnya, ya, nah itu nggak ada hukum had di sana. Nah, kalau hukum seperti ini boleh diberikan kepada hukum-hukum orang yang di saat itu diberikan amanah untuk memberi hukum. Misalnya orang yang pacaran ditetapkan dicambuk misalnya. Cambuk berapa kali? 10 kali. Nggak apa-apa, itu ta'zir namanya. Atau dibawa ke petugas misalnya, petugas penjarakan, boleh. Itu hukum ta'zir namanya. Al-had itu hukum dari Allah. Tidak ada yang bisa menjadi pembela. Hukum had itu. Misalnya seorang sudah dikatakan berzina dan terbukti, akan ditegakkan padanya hukum rajam berapa kali? 100 kali. Tidak ada pembela lagi, karena itu hukum Allah. Tidak ada yang punya kekuasaan kemudian sudah keampuni, nggak usah nggak boleh, karena itu hukum had, hukum dari Allah langsung harus dilaksanakan. Umar pernah menjadi orang yang mau menjadi istilahnya pembela seorang wanita yang mau dicambuk. Tapi kata Nabi, ini hukum Allah, tidak boleh. Tidak ada yang menjadi pembelanya. Hukum Allah itu dari Allah langsung. Hukum had namanya. Sedangkan hukum ta'zir, hukum yang diberikan kepada para hakim, para penguasa yang mewakilkan beberapa orang untuk memberikan hukuman, dan itu dari hasil istihad mereka untuk berapa kali orang itu pacaran. Oh, sudah sering, ini istihad di penjara saja. Nah, gitu. Misalnya contoh, seperti hukum memotong tangan, hukum apa namanya? Had, ya, hukum had, kisos, ya, itu hukum had. Kita lanjutkan ya. Qalat hafidhahullah, hal hukmu bima anzalallahu ta'ala yahtassu bimasailil munaza'at wal khusumat fil amwal. Apakah hukum dengan apa yang Allah telah turunkan Ta'ala itu khusus kepada masalah-masalah pertikaian dan perdebatan-perdebatan dalam masalah harta saja? Ya, jawabnya al-hukum bima anzalallahu ta'ala la yakun fil khusumat wal munaza'at bainan nas faqat. Berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan yang maha tinggi tidaklah terjadi hanya pada pertikaian dan perdebatan di antara manusia saja. Bal yajibu al-hukum bima anzalallahu ta'ala fi. Bahkan wajib berhukum dengan apa yang Allah turunkan pada masalah-masalah
sebagai berikut. Yang pertama, al-aqaid, dalam masalah akidah. Hukum bainan nas fima bi bayani al-aqidah as-sahihah min al-aqidati al-batilah. Itu maksudnya, maka berhukum di antara manusia itu pada apa-apa dengan menjelaskan akidah yang sahih, yang benar, dan akidah yang sesat, yang salah, yang batil. Ya, faman qala ananas ahrarun fil i'tiqad fahada murtadun anil Islam. Nah, ini dalam kurung disebutkan, maka barang siapa yang berucap bahwa manusia itu merdeka dalam masalah akidahnya, maka ini adalah seorang yang murtad dari Islam. Tidak mungkin seorang Islam itu bebas dalam akidah. Akidah itu pokok. Kenapa kita disebut seorang muslim, Mas? Karena akidah kita kan, akidah kita muslim. Kenapa kita bilang saudara kita muslim yang lain? Karena akidahnya sama, tidak berbeda, tidak bebas dalam akidahnya. Akidahnya harus sama dengan kami. Maka kami mengatakan dia saudara apa? Muslim. Betul enggak? Tapi kalau akidahnya beda, kita bukan mengatakan bukan muslim. Akidahnya berbeda dengan kita. Maka orang Islam itu adalah bersaudara. Karena apa? Akidahnya harus sama akidahnya. Tidak boleh bebas berakidah, tak boleh. Sudah ada aturannya dari Allah dan Rasulnya tentang akidah Islam. Maka jangan sekali-kali mengatakan orang itu bebas berakidah, tak boleh. Harus akidah yang memang dituntun untuk kita berakidah dengannya. Akidah apa, Mas? Islam. Sehingga ada orang meninggal, orang Islam, ya diurus jenazahnya. Dari para a'imah itu, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat-riwayatnya, itu tidak mau mensolati orang ahli bid'ah. Paham, Mas? Bukan berarti tidak ada yang menyolati, enggak, bukan pengertian begitu. Bagi beliau memberikan pelajaran kepada orang itu dan keluarga-keluarganya yang ada. Orang ahli bid'ah itu seperti ini sikap kita. Tapi bukan berarti tidak ada yang menyolatinya, bukan, tetap hak seorang muslim tetap disolati, yaitu keluarganya atau orang-orang yang dekat dengannya. Ya, sudah, maka hukumnya seorang yang lain apa? Hukumnya apa? Sunat, karena sudah wajib ditunaikan oleh yang lainnya, namanya fardu kifayah. Itu bukan berarti, tidak sholat ya kamu yang berdosa semuanya. Orang Islam yang disolati, dia bukan kafir, seorang muslim, tapi diberikan apa? Pelajaran. Itu maksudnya. Nah, ya. Nah, jadi pengertian itu harus paham. Karena dasarnya apa dulu? Gitu. Pembahasannya apa? Kemudian wal murad bil aqaid, yang dimaksudkan dengan akidah-akidah itu adalah hiya anwa'ut tauhid at-tsalatsa, jenis-jenis tauhid yang 3. Baik. Jam berapa, Hendri? Setengah 9. Baik. Kita sudah berjalan berapa menit ini? 30 menit? Enggak mungkin. Lebih.
30? Oh 30 di situ. Ya, baik. Nah, baik, kita mulai. Pertama tentang Fatauhidul al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, Mas. Apa itu? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apa? Uluhiyahnya, sifat keesaannya. Itu disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada hambanya, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan kepada Allah. Yajibu al-hukmu fihi, wajib berhukum padanya, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, bi annal ibadata, bahwasanya ibadah itu la takunu illa lillah, tidaklah akan terjadi kecuali hanya untuk Allah. Wa anna ibadata ma siwahu syirkun akbar, dan beribadah kepada selain Allah syirik akbar, kesyirikan yang besar. Mukhrijun minal millah, keluar dari agama, itu syirik akbar. Wa hada ma ba'asa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adan indama arsalahu ilal Yaman. Dan inilah apa yang Nabi telah mengutusnya dengannya Mu'ad, itu tentang membawa sesuatu yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah kepada Mu'ad tatkala beliau mengutus Mu'ad ke Yaman. Wa qala, dan bersabda, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata awas an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka pertama kali yang kamu seru kepada mereka ahlul Yaman kepadanya adalah kepada Allah, yaitu bersyahadat, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu seruan tentang apa? Tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah, berkaitan dengan keesaan Allah yang hanya diibadahi saja. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Fayajibu tubayyinul aqidata sahihah, maka wajib menjelaskan akidah yang benar. Wal hukmu ala ma khalafaha bi annahu kafir, dan hukum atas orang yang menyelisihinya maka dia adalah seorang yang kafir. Ya. Ini berkaitan dengan hukum apa, Mas? Tauhid. Itu berkaitan dengan akidah. Itu tauhid al-uluhiyah. Berikutnya al-ba wa tauhid al-asma wa sifat, itu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, tidak menyamakan nama-nama Allah dan sifat Allah dengan makhluknya. Itu termasuk mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat. Yajibul hukmu, wajib hukum itu alal jahmiyah wal mu'tazilah wal asyairah wal maturidiyah wal khawarij wal murji'ah bima anzalallah wa yubayyinu butlana aqaidihim. Wajib menghukumi atas kelompok Jahmiyah, pengikut siapa? Jaham bin Safwan. Kemudian Al-Mu'tazilah, seorang yang keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri, I'tizal. Ya. Siapa itu? Wasil. Siapa? Wasil siapa? Dia I'tizal, keluar dari majelisnya siapa? Hasan Al-Basri.
sumber utama kebid'ahannya dari situ. Kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran. Ya. Kemudian juga yang berikutnya menghukumi al-Asy'ariyah. Siapa pemimpinnya? Abul Hasan Aruf. Al-Maturidiyah. Siapa tokohnya? Al-Maturidi. Al-Maturidi. Wal Khawarij siapa? Al-Khawarij. Dzulfaisir yang mengatakan I'dil ya Muhammad. Itu Mas, adillah engkau ya Muhammad. Ini pembagian ghanimah ini itu haknya Nabi. Nabi sebagai seorang pemimpin itu sudah membagikan 100 ekor onta, 100 ekor onta kepada yang lain. Ini enggak I'dil ya Nabi. I'dil. Kata Nabi, siapa lagi yang adil kalau bukan saya? Nah ini mulai, bukan Dul Yadain ya, Dul siapa tadi? Bukan Dul Yadain. Dul Yadain itu yang apa? Menanyakan Nabi tentang sholatnya Nabi 2 rakaat di waktu apa? Duhur atau asar itu. Kemudian Nabi pun menambahnya, bukan karena sebab wahyu, tapi memang Nabi lupa. Kemudian sholat tambah 2 rakaat, kemudian sholat sujud apa?